Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari netizen. Pertanyaan seperti ini, Pak Dokter, bolehkah sapi darah disuntik hormon PGF2 alpha? Ini pertanyaan dari Bang Irawan. Oke, terima kasih pertanyaannya Bang Irawan. Nah, penyuntikan PGF2 alpha pada sapi darah itu tentu saja boleh ya. Syaratnya sapinya itu tidak dalam keadaan bunting. Ya, jangan sapi dalam keadaan bunting. Ini boleh dilakukan, fungsinya terutama dalam program sinkronisasi birahi atau tujuannya untuk inseminasi buatan. Kita untuk memprogramkan supaya sapi betina ini birahi dan dilakukan penyuntikan atau yang disebut dengan kawin suntik atau IB. Nah, penyuntikan PGF2 alpha ini mempunyai tujuan, ada beberapa tujuan, diantaranya yaitu untuk menginduksi luteolisis, yaitu meluruhkan korpus luteum yang ada di ovarium sehingga memicu sapi itu untuk terjadi birahi, memungkinkan untuk dikawinkan. Nah, adapun rinciannya mungkin sebagai berikut. Yang pertama, untuk program sinkronisasi birahi. Tentu dengan penyuntikan PGF2 alpha ini kita bisa memprediksikan, kita bisa mengatur kapan terjadinya birahi pada sapi betina kita yang kita pelihara. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menginduksi birahi. Jika sapi darah mengalami gangguan siklus birahi atau tidak menunjukkan tanda-tanda birahi atau tanda-tanda birahinya kurang begitu jelas sehingga tidak diketahui oleh peternaknya, salah satu caranya adalah dengan penyuntikan PGF2 alpha yang berguna untuk memunculkan untuk memicu dan memunculkan dari gejala-gejala ataupun tanda-tanda birahi itu sendiri. Yang kedua tentunya yang ketiga tentunya untuk mendukung program IB ya. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, ini untuk program sinkronisasi birahi untuk menyerentakan sehingga sapi kita bisa dijadwalkan kapan yang kita perlukan sapi kita untuk mengalami birahi, sehingga bisa kita memprogramkan kapan di IB-nya, dan ini meningkatkan kemungkinan keberhasilan terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya fungsinya adalah meningkatkan produktivitas. Dengan mempercepat dan mempermudah proses reproduksi, PGF2 alpha dapat membantu meningkatkan produktivitas sapi darah dalam program pembiakan. Ya, tetapi demikian penting untuk diperhatikan. Penyuntikan PGF2 alpha hanya efektif jika sapi darah dalam masa fase siklus birahi dan memiliki korpus luteum yang berfungsi. Ya, itu kuncinya harus mempunyai CL, korpus luteum. Kemudian selain harus mempunyai CL yang dalam berkembang dalam fase siklus birahi, harus penyuntikan PGF2 alpha sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli atau dokter hewan, jangan oleh peternaknya. Ya, karena kalau sama peternaknya tidak tahu ternaknya itu dalam fase siklus birahi yang mana. Jangan-jangan pada saat penyuntikan ternaknya belum punya ICL, maka penyuntikan PGF2 alpha akan sia-sia saja. Atau juga yang paling ditakutkan, jangan-jangan ternaknya dalam keadaan bunting muda, belum diketahui oleh peternak, sehingga apabila dilakukan penyuntikan PGF2 alpha, maka ternaknya akan mengalami keguguran. Nah, terus juga penting diketahui, untuk melakukan pemeriksaan reproduksi pada sapi darah itu harus dilakukan oleh tenaga ahlinya, oleh dokter hewan ataupun mantri hewan atau tenaga
ATR. Ya, untuk dipastikan kondisi organ reproduksi dalam keadaan normal dan tidak bunting. Ya, jadi kemudian setelah penyuntikan PGF2 alfa perlu dilakukan pengamatan terhadap tanda-tanda birahi pada sapi darah untuk menentukan waktu yang tepat dilakukannya perkawinan, baik itu perkawinan alami ataupun perkawinan dengan inseminasi buatan. Ya, demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.